Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Jimmy Murphy, NIM 190810201161. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu aspek yang berada dalam studi kelayakan bisnis, yaitu tentang aspek keuangan. Di sini ada pengertian aspek keuangan. Aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Aspek ini sama pentingnya dengan aspek lainnya. Bahkan ada beberapa pengusaha menganggap justru aspek inilah yang paling utama untuk dianalisis, karena dari aspek ini tergambar jelas hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan, sehingga merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diteliti kelayakannya. Dan secara keseluruhan, penilaian dalam aspek keuangan meliputi hal-hal seperti berikut. Yang pertama ada sumber-sumber dana yang akan diperoleh. Yang kedua ada kebutuhan biaya investasi. Yang ketiga ada estimasi pendapatan dan biaya investasi selama beberapa periode, termasuk jenis-jenis dan jumlah biaya yang dikeluarkan selama umur investasi. Keempat, ada proyeksi neraca dan laporan laba rugi untuk beberapa periode ke depan. Yang kelima, ada kriteria penilaian investasi. Yang keenam, yang terakhir, ada rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan. Next, di sini ada sumber-sumber dana yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada modal asing atau modal pinjaman. Modal asing atau modal pinjaman merupakan modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh secara pinjaman. Menggunakan pinjaman untuk membiayai suatu usaha akan terkena beban biaya, yaitu biaya administrasi, provisi, dan komisi, serta bunga yang besarnya relatif. Kemudian yang kedua ada modal sendiri. Modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham baik secara tertutup atau terbuka. Tertutup artinya hanya dari kalangan internal pemilik saham sebelumnya, sedangkan terbuka dengan menjual saham kepada masyarakat luas. Kemudian pada biaya kebutuhan investasi. Investasi sendiri pengertiannya adalah penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relatif panjang dalam berbagai bidang usaha. Jangka waktu investasi biasanya lebih dari 1 tahun, terutama digunakan untuk pembelian aktiva tetap. Kemudian di sini ada secara umum komponen biaya kebutuhan investasi adalah sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama yaitu biaya prainvestasi, terdiri dari biaya pembuatan studi dan biaya pengurusan izin-izin atau biaya administrasi. Yang kedua ada biaya pembelian aktiva tetap, seperti yang pertama ada aktiva tetap berwujud antara lain ada tanah, mesin-mesin, bangunan, peralatan, kemudian ada inventaris kantor dan aktiva berwujud lainnya. Yang kedua ada aktiva tetap tidak berwujud, antara lain yaitu ada goodwill, hak cipta, lisensi, dan merek dagang. Yang ketiga yaitu biaya operasional yang terdiri dari upah dan gaji karyawan, biaya listrik, biaya telepon dan air, biaya pemeliharaan atau maintenance, kemudian pajak, kemudian premi asuransi, kemudian ada biaya pemasaran dan biaya-biaya lainnya. Kemudian pada arus kas atau cash flow, arus kas sendiri adalah jumlah uang yang masuk dan keluar dalam suatu perusahaan.
mulai dari investasi dilakukan sampai dengan berakhirnya investasi tersebut. Pada jenis-jenis cash flow yang dikaitkan dengan suatu usaha, yaitu terdiri dari 3. Yang pertama ada initial cash flow, yang kedua ada operational cash flow, dan terakhir atau yang ketiga ada terminal cash flow. Pada initial cash flow sendiri atau lebih dikenal kas awal yang merupakan pengeluaran pada awal periode untuk investasi. Contoh biaya prainvestasi adalah pembelian tanah, gedung, mesin, peralatan, dan modal kerja. Yang kedua ada operasional cash flow, yaitu merupakan cash yang diterima atau dikeluarkan pada saat operasi usaha, seperti penghasilan yang diterima dan pengeluaran yang dikeluarkan pada suatu periode. Kemudian ada yang terakhir ada terminal cash flow, yaitu merupakan uang kas yang diterima pada saat usaha tersebut berakhir. Nah, di sini ada kriteria penilaian investasi. Ada beberapa kriteria yang bisa digunakan dalam penilaian investasi. Yang pertama ada payback period atau PP. Yang kedua ada average rate of return atau ARR, kemudian yang ketiga ada net present value atau NPV, yang keempat ada internal rate of return atau IRR, yang kelima ada profitability index atau PI, yang terakhir dengan menggunakan serta berbagai rasio keuangan seperti rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas yang biasanya digunakan untuk penilaian laporan keuangan pada suatu perusahaan. Nah, di sini rumus-rumus yang digunakan dalam kriteria penilaian investasi. Yang pertama yaitu ada payback period atau PP dengan menggunakan rumus investasi dibagi kas bersih per tahun dikalikan 1 tahun. Yang kedua ada average rate of return atau ARR. ARR sendiri yaitu dengan rumus rata-rata EAT atau average earning after tax dibagi rata-rata investasi atau average investment. Yang ketiga ada net present value atau NPV, yaitu dengan rumus kas bersih 1 dibagi 1 plus R ditambah kas bersih 2 dibagi 1 plus R 1 plus R dalam kurung pangkat 2 dan seterusnya, tergantung net present value tahun keberapa yang akan kita hitung. Yang keempat yaitu ada internet rate of return atau IRR. IRR sendiri yaitu dengan rumus I1 atau interest 1 ditambah NPV 1 dibagi NPV 1 dikurangi NPV 2 dikalikan I2 dikurangi I1. Kemudian pada profitability index atau PI yaitu dengan menggunakan rumus sigma present value cash bersih dibagi sigma present value investasi dikalikan 100%. Kemudian di sini ada rasio-rasio keuangan. Biasanya rasio-rasio keuangan sendiri itu diambil dari laporan keuangan, yang mana laporan keuangan tersebut ditujukan pada beberapa pihak yang berkepentingan seperti kreditur atau pemberi kredit. Yang kedua ada pemegang saham atau para investor. Yang ketiga ada pemerintah atau pemberi regulasi dan peraturan. Yang keempat ada manajemen dari perusahaan itu sendiri. Kemudian juga
juga ada karyawan, yang mana karyawan sendiri juga harus dapat mengetahui rasio-rasio keuangan yang ada di perusahaan yang mereka kerjakan atau di perusahaan yang mereka kerjai. Kemudian ada jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama ada neraca. Neraca sendiri merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi aktiva atau harta dan pasiva, kewajiban dan ekuitas suatu perusahaan. Penyusunan komponen-komponen di dalam neraca didasarkan pada tingkat likuiditas dan jatuh tempo. Kemudian ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan serta jumlah biaya dan jenis biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Nah, kemudian ada laporan arus kas. Laporan arus kas sendiri merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap kas. Laporan arus kas harus disusun berdasarkan konsep kas selama periode laporan. Dan keempat ada laporan perubahan modal, yaitu merupakan laporan yang berisi catatan terjadinya perubahan modal di suatu perusahaan. Dan pada proyeksi neraca dan laporan laba rugi, di samping membuat cash flow, perusahaan juga diminta untuk membuat proyeksi laporan keuangan untuk beberapa periode, biasanya seumur proyek, yaitu sekitar 1 tahun sampai 2 tahun. Proyeksi laporan keuangan yang dibuat adalah neraca dan laporan laba rugi, yang mana kedua laporan tersebut sangat penting dan harus ada dalam setiap aspek keuangan suatu perusahaan. Dan di sini yaitu pengukuran menggunakan rasio-rasio keuangan. Yang pertama ada rasio likuiditas atau liquidity ratio yang terbagi beberapa cara pada pengukuran rasio likuiditas. Yang pertama ada current ratio, current ratio atau CR, yaitu dengan rumus aktiva lancar atau current asset dibagi utang lancar atau current liabilities. Kemudian yang kedua ada quick ratio atau asset test ratio, yaitu dengan rumus current asset dikurangi inventory dibagi current liabilities. Kemudian yang ketiga ada inventory to net working capital, yaitu dengan rumus inventory dibagi current asset dikurangi current liabilities. Yang keempat ada cash ratio, yaitu dengan rumus cash dan cash equivalent dibagi current liabilities. Kemudian ada leverage ratio atau rasio solvabilitas. Yang pertama dengan menggunakan rumus debt to asset ratio atau debt ratio, yang mana dengan rumus total debt dibagi total aset. Yang kedua ada debt to equity ratio, yaitu dengan rumus total utang atau total debt dibagi dengan equity. Kemudian yang ketiga ada long term debt to equity ratio, yaitu dengan rumus long term debt atau
utang jangka panjang dibagi equity. Kemudian yang keempat ada current liabilities to net worth, yang mana dengan rumus current liabilities dibagi equity. Kemudian pada rasio aktivitas atau activity ratio juga ada beberapa rumus yang bisa digunakan. Yang pertama yang menggunakan perputaran piutang atau turnover receivable, yang mana dengan rumus penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Yang kedua ada perputaran persediaan atau inventory turnover, yang mana dengan rumus harga pokok barang yang dijual itu dibagi dengan rata-rata persediaan. Yang ketiga ada working capital turnover, yang mana dengan rumus net sales dibagi dengan working capital. Yang keempat ada fixed asset turnover, yang mana dengan rumus sales dibagi total fixed asset. Dan ini lanjutan dari activity ratio. Yang kelima ada asset turnover, yaitu dengan rumus sales per atau dibagi total aset. Kemudian ada rasio profitabilitas atau profitability ratio, yang mana itu dengan menggunakan 3 cara. Yang pertama dengan profit margin atau profit margin on sales dengan rumus net profit after tax dibagi dengan net sales. Kemudian kedua ada return on investment atau ROI, yaitu dengan rumus net profit after tax dibagi total aset. Kemudian yang ketiga ada return on equity atau ROE, yaitu dengan ROI, yaitu dengan rumus net profit after tax dibagi dengan equity. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada aspek keuangan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.